juga bentuk rezeki, kemudian kesehatan juga rezeki, bisa ibadah juga rezeki. Tapi kata para ulama, ada rezeki yang terindah, yaitu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pagi ini yang usaha dapat uang sekian juta, yang pagi ini sedang olahraga sehat kan, yang usaha dapat keuntungan kan. Ada orang yang sedang mencari ilmu. Manakah rezeki yang tertinggi dan terindah? Kata para ulama adalah ketika seseorang itu sedang mencari ilmu mengenal Allah. Nah, oleh karena itu, karena kita sedang didorong, digiring oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberikan kemampuan untuk bisa datang menyantap hidangan-hidangan rezeki yang tertinggi tadi, seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya, aku dulu kalau jam segini lah tiduran, ya habis masak capek kan, habis mengerjain rumah. Sekarang alhamdulillah aku dapat pengajian. Disyukuri terus Bu. Kalau begini, itu nggak ditambah rezekinya Allah. Tapi kalau ya alhamdulillah dari hati yang sudah bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah lagi, akan tambah lagi. Tadinya kayak orang sakit kalau ngaji sekarang jadi sehat. Ditambah lagi, udah sehat apa? Ada rasa kesenangan, ada rasa kepuasan. Karena kita bersyukur terus, ditambah lagi oleh Allah. Apa aja tidak terhingga, namanya syukur itu tidak terhingga oleh Allah. Ditambah terus, ditambah terus. Maka oleh karena itu mari kita memuji Allah atas nikmatnya yang begitu luar biasa ini dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin berbicara tentang ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah ketika di medan perang. Ya Rasulullah, al-aita in kutiltu fa aina ana. Saya ingin mengulang sedikit yang kemarin biar nggak lupa. Kalau saya mati di medan perang, apa yang akan saya dapatkan? Apa kata Rasulullah? Qala fil jannah. Engkau akan masuk surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadi. Kemudian dia melemparkan kurma yang ada di tangannya. Dia lagi makan kurma lah ceritanya. Terus ada Rasulullah, dia ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku mati gimana? Mungkin kalau orang yang sedang melakukan suatu jihad ya, kalau kita bertanya kepada pemimpin kita atau atasan kita atau kepala sekolah kita atau kepala sekolahnya nanti akan ada pekerjaan anu gitu. Yang ditanya apa? Kalau ada suatu pekerjaan, keuntungannya apa? Kemudian hasilnya apa buat anak-anak saya, buat transport segala macam. Si pemuda ini dia tidak menanyakan begini, ya Rasulullah, kalau saya perang keuntungannya apa bagi keluarga saya? Nanti saya ini masih hidup enggak ya? Kalau saya masih hidup bisa pulang enggak? Saya bakal pulang kan dengan keluarga saya? Atau dia bertanya kebalikan, kalau kita kalah, saya mati. Siapa mati banyak yang mati. Terus keluarga saya gimana? Itu kan yang memberatkan. Ada pertimbangan panjang gitu. Tapi si pemuda ini nggak punya pertimbangan sama sekali ke arah yang keduniaan. Yang dia cari adalah ke arah akhirat. Bagaimana kalau saya mati? Dia nggak mempertimbangkan. Saya gimana? Istri saya gimana? Harta saya gimana? Dan sebagainya. Tapi kalau saya mati bagaimana? Berarti itu orang sudah siap mati, udah benar-benar nggak ada tinding aling-aling ya, tidak ada makhluk di dalam hatinya. Yang dicari adalah Allah. Kata Rasulullah, jannah surga. Langsung dia dilempar itu kurma, lari ke medan perang. Kan sedang berkecamuk. Perang itu Bu, itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Ya zaman sekarang belum, zaman dulu ya kita perang ya. Selama belum ada yang dikalahkan terus aja. Nah begitu pun si pemuda ini. Pelajarannya buat kita. Nah kemarin belum ada pelajarannya. Dia
si pemuda ini menginginkan dalam kehidupannya adalah semuanya tolak ukurnya adalah Allah. Apapun itu dia mencari ridho Allah. Nilai-nilainya agung nggak di mata Allah. Jadi semuanya adalah ya nilai-nilainya, kebaikannya, nanti keberkahannya, manfaatnya. Ini untuk agama Allah enggak gitu istilahnya. Seperti itu. Jadi dia melihat ke depan adalah dapat penilaian, dapat kebanggaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kan udah bikin rangkuman ya Bu ya. Ada di bukunya ketinggalan. Jadi begini ayatnya. Ya ayyuhan nasu taqullaha, wahai manusia. Di sini yang dipanggil oleh Allah manusia. Takutlah kepada Allah wa tanzur ma qaddamat lighad. Ada yang pernah mendengar ya Bu ya? Dan lihatlah, carilah sesuatu itu bekerja maupun melakukan sesuatu wa tanzur ma qaddamat lighad untuk hari esok. Untuk hari esok. Jadi si pemuda ini segala sesuatunya tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah, nilai-nilai yang agung di mata Allah, untuk mendapatkan anugerah, kebaikan, kemuliaan, keutamaan hanya berdasarkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata para ulama di ayat yang tadi, wa tanzur ma qaddamat lighad. Kalau kalian berbuat sesuatu itu harus dipikirkan ini tuh istilah nabung ya Bu ya, celengan. Ini tuh akan aku bawa enggak di hadapan Allah? Akan bernilai enggak? Allah tuh suka enggak gitu? Wa tanzur ma qaddamat lighad itu begitu. Jadi kalau bernilai di sisi Allah, maka apa yang kita lakukan, mau nyapu, mau ngurus anak, ngurus suami, ke pasar, ke masjid, ke musola, ke sekolah dan sebagainya, kalau orang sudah penilaiannya adalah ini bernilai nggak di mata Allah, maka dia akan melakukan sesuatu diniatkan karena Allah, maka hasilnya nanti pahalanya akan mengalir terus sampai hari kiamat. Jadi ibu ke pasar itu nggak sia-sia Bu. Maka ketika kita keluar dari rumah, kita kan baca doa, ya Allah saya ini mau belanja untuk keluarga. Diniatkan terus berkomunikasi sama Allah. Kita kan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling pendek Allah, bertawakal, bergantung hanya kepada apa yang kita lakukan. Kita memohon semuanya lancar, baik. Kemudian dalam prosesnya juga sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau pedagang dia pedagang yang jujur. Kalau kita pembeli yang tidak menyusahkan begitu. Jadi kita tuh udah dari awal tuh udah niatnya indah, bagus banget gitu ke pasar itu. Ya Allah, aku menjalankan amanah. Kita kan diamanai untuk keluarga ya, merawat keluarga, di rumah suruh beres segala macam, itu bernilai ibadah semua. Maka apapun yang kita lakukan kelihatannya bukan ibadah ya, kelihatannya bukan ibadah ya, kayak biasa aja, tapi itu akan bernilai ibadah kalau kita selalu pandangannya selalu kepada Allah. Yakin aja, ini ibadah, ini mulia. Angkat pakaian, jemur pakaian, nyuci dan sebagainya, itu akan bernilai ibadah. Akan kita bawa pahala kita sampai di hari kiamat nanti kalau diniatkan karena Allah. Jadi jangan suka black gitu tuh kalau makan pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat lagi ya Allah, ini ibadah gitu. Karena ibadah. Nyapu, ngepel ya Allah, saya niatkan karena ibadah. Masak niatkan karena ibadah. Maka inilah orang yang waltanzur ma qaddamat lighad. Artinya apa yang kita lakukan itu harus bernilai gitu.
bermakna. Karena kalau sudah bermakna itu akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat, akan menolong kita ketika di alam barzah nanti. Masa sih Bu bilang iya? Apa kata Rasulullah ketika ada seorang istri yang melayani suaminya, kemudian dia tengah malam mandi mau sholat subuh kan, atau mau sholat tahajud gitu ya. Itu mandi kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dia akan menjadi syafaat penolong. Mandi. Rasulullah mandi kamu itu janabah kamu. Kayaknya itu kan habis nikmat gitu ya, habis enak-enakan gitu ya Bu ya. Tapi dosa. Masya Allah, niatkan. Tapi kalau ibu kagak ngerti ilmunya, nggak diniatkan ibadah ya sama aja. Iya, jadi harus diniatkan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, waltang zuma perdaman itu intinya. Karena kita lawan dingin ya. Lawan dingin airnya. Iya, itu bernilai sekali mulia air Allah. Makanya kita doakan teruslah terakhir ada silah balik udah sampai situ. Billahi ta'ala dalam hatinya. Karena takutnya di kamar mandi ada WC ya, ada WC ada apa yang kurang bagus. Lillahi ta'alanya di dalam. Nah itu waltang surma qaddamat ligot. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, si pemuda tadi itu selalu melihat bahwa apa yang dia lakukan ini tuh menguntungkan aku nggak di hadapan Allah gitu untuk ke depan. Jadi bukan hanya melihat prioritas dunia saja. Kalau perang itu Bu, kalau menang itu bisa orang menjadi kaya mendadak. Tapi kalau kalah habis, habis-habisan kan? Hartanya diambil, kadang dia dijadikan budak kalau nggak bisa lari. Jadikan budak. Jadi budak harganya paling mahal waktu itu selain emas. Paling mahal dihitung dinar berapa gitu ya, dirham. Nah, ketika si anak pemuda ini hanya melihatnya ukurannya adalah ukuran ukhrawi, bukan duniawi. Nah, itu pelajaran sebetulnya buat kita. Pelajaran apa yang saya lakukan ini hanya dunia saja atau ada akhiratnya gitu. Bahwa kan yaumul kiamat nanti untuk meringankan azab kubur ke bawah enggak nih? Gitu ya. Jadi kalau itu kan tadi itu kalau kita sebagai ibu rumah tangga yang nilai jadikan itu nilainya ibadah. Kalau seorang pengusaha jadikan juga itu nilainya ibadah. Saya jangan hanya cuma ketika bisnis hanya mengumpul-ngumpul, hanya menumpuk-numpuk keuntungan saja. Supaya ini bernilai bagaimana? Nah, bagi pengusaha mungkin ya, atau yang berjualan, biasakan kalau melayani pelanggan, selain daripada sikap kita yang ramah, itu sikap yang ramah luar biasa itu. Kalau memberikan sesuatu gitu atau menimbang sesuatu, biasakan lebihkan. Itu lebihnya nanti di mata Allah. Karena kalau pas-pasan, kan itu ada keuntungannya. Keuntungannya habis lagi. Ya kecuali mau disedekahkan. Ini caranya agak lebih mudah. Jadi jangan terlalu pilih lagi. Pasti masuk ini gitu. Kalau bisa lebih kan mana kosong as-sodaqah minal mal kata Rasulullah. Tidak ada yang kurang dalam bersedekah itu dari harta kita. Tidak ada. Kita juga kan bisa mengukur ya. Atau ketika ibu hari ini sudah ya Allah alhamdulillah dapat keumuman ini, langsung berbagi. Bisa begitu. Langsung berbagi. Langsung apa yang harus saya bawa untuk menghadap Allah. Jadi pikirannya ke sana. Bukan apa yang harus saya kumpulkan supaya saya bisa beli ini, beli itu, beli gitu. Tidak begitu doang. Nah ini pelajaran dari si pemuda ini. Dan ayat Al-Qur'annya tadi, ya ayyuhan nasu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad. Oh, masalah bahasa saya lupa ya. Surat apa nih? Iya itulah. Nanti saya buka, tanya aja ya. Saya tadi suratnya apa?
sudah coret-coret lupa ke bawah. Ini Allah mengajarkan saya supaya saya lebih cerdas, lebih hafalannya lebih kuat gitu. Lanjut, pelajaran yang kedua. Itu tadi ya Bu ya. Pelajaran yang kedua adalah bahwa seseorang itu ketika berkata harus jujur. Jujur. Si pemuda ini ketika bertanya kepada Rasulullah, kalau aku mati di medan perang, apa yang aku lakukan? Kata Rasulullah, surga. Kalau orang gak jujur, kalau aku mati surga. Tapi nanti ninggalin ini, terus gimana? Nah, kalau orang jujur gak kesana. Ketika dia bertanya, kan ini kalau saya mati nih, karena dia jujur, oh berarti ya kalau namanya mati, berarti saya harus terjun ke medan perang. Itu indikasi orang yang jujur itu ada praktek yang dia ucapkan di mulutnya. Atau kalau kita seorang istri, saya pengen jadi istri yang soleh. Ibu pengen jadi istri yang soleh. Terus di rumah gimana? Nah itu masalahnya. Berarti gak jujur. Masalahnya apa? Ya, kamu pengen suami gitu kan? Kadang-kadang suka menuntut hak kita. Gimana ya? 20 tahun belum pernah dibeli baju yang harganya belum pernah beli sepatu yang belum pernah beli jilbab yang kayak apa gitu ya. Cuma itu aja, nggak lebih dari 100-200 ribu gitu ya. Tadi bilang pengen jadi istri yang soleh. Berarti kita kepengen nggak jujur. Kalau orang jujur berarti harus dipraktekkan di dalam kehidupan. Saya pengen masuk ke dalam surgamu ya Allah. Suruh ngaji males. Jujur Bu. Kalau ingin masuk surga, bagaimana orang jujur? Perintah apa? Itu Iya, ikuti perintah Allah ya. Oleh Allah benar-benar sekuat tenaga dia lakukan, dia perjuangkan melawan hawa nafsu. Tanggung masih buka HP, tanggung masih apa gitu, masih nonton sinetron belum selesai. Tapi ketika habis sholat, ya Allah, wadkhilna jannata ma'al abrar gitu kan. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Sholatnya udah mau masak. Gak jujur itu Bu. Iya, ngaji juga. Sebetulnya kalau nggak karena saya nggak ngaji, astagfirullah, doanya minta surga, minta dijauhkan dari neraka. Nah, jadi si pemuda ini menunjukkan kejujuran yang sesungguhnya. Sebetulnya kalau orang mau jujur Bu, kata Allah begini di dalam hadis Rasulullah, intas dukillaha yasduka. Pakai kaf ya Bu ya. Kalau yang yasdukanya, ki-nya juga pakai ka, kamu gitu ya. Kalau kamu jujur, hadisnya nanti dicari ya. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan apa yang kamu inginkan Allah akan buktikan. Kalau kamu jujur, intas dukillah yasduka. Atau kalau kamu menjaga hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan melaksanakan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Jadi orang jujur ini udah dijamin sama Allah. Jadi kalau hidup kita selama ini belum dijamin oleh Allah, berarti kita juga belum jujur sama Allah. Terus terang ya Bu ya, udah jujur belum? Belum. Saya mengakui Bu, kadang-kadang berat ya. Kadang-kadang ya Allah, aku tuh pengen deh kalau ngomong tuh apa adanya gitu ya. Kadang-kadang suka dibumbuin dikit-dikit kan. Ada bumbu-bumbunya itu. Maka kalau habis ngomong, tadi aku kayaknya begitu deh ngomong. Aku lebay deh tadi ngomong deh. Ini tak ampun kepada Allah. Kita juga harus paham apa yang kita lakukan juga emang kurang jujur gitu.
kebanyakan manusia nggak jujur ya. Kalau jujur mah masya Allah, jujur itu berat. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan sesuai. Jujur, pengen nak ngajarin anak. Kamu harus jujur ya nak ya. Jadi pandangan kita, pandangan anak tuh kalau jujur tuh kalau ngomong nggak suka ngomong. Tapi ini sebatas itu doang. Atau ketika dikasih wewenang atau amanah sama temennya, nggak boleh dong kamu ngambil hak dia, nggak boleh kamu bohong dan sebagainya. Padahal di dalam, nah kamu pengen nggak jadi orang sukses? Kata anak kita, pengen dong kan? Coba buktikan, itu orang jujur. Coba buktikan. Pengen nggak kamu disukai temanmu, disukai gurumu? Pengen dong makan begitu? Kita tanya anak kita, coba kamu jujur dengan perkataan. Kita senang nggak bilang begitu? Jarang ya. Paling yang ngajarinnya ya nak jujur ya nak, rajin belajar gitu doang. Coba ajak anak kita berpikir lebih dalam, seperti kita juga berpikir lebih dalam. Kalau kamu ingin sukses, coba jujur dengan dirimu. Supaya sukses itu bagaimana? Itu belajar, berarti kita sedang mengajak dia berpikir lebih dalam. Jangan, nah kamu pengen sukses kan? Rajin dong belajarnya. Beda dengan begini. Nah kamu pengen sukses enggak? Pengen. Coba jujur dengan dirimu sendiri. Kalau kamu ingin sukses, apa yang harus kamu lakukan? Jujur. Dengan apa yang kamu ucapkan itu sesuai dengan keinginanmu. Karena banyak anak-anak hanya banyak keinginannya saja. Pengen sukses, pengen ini, pengen begitu pun kita. Anak kita buah dari pohon kita. Ya mungkin kitanya yang begitu. Ini pelajaran buat saya. Kenapa kok dia santai-santai aja? Katanya pengen begini, katanya pengen begini. Jangan-jangan kita hanya juga. Jadi kita kurang bisa mengajarkan kepada diri kita dan kurang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara mengajarkan kejujuran itu. Dan kejujuran itulah sumber kesuksesan kita di dalam hidup. Dan di antara manusia yang paling jujur adalah Rasulullah SAW, sehingga dia digelar Al-Amin Siddiq. Maka kelihatan kan suksesnya dia membangun manusia, membangun umat. Jadi hamba yang jadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia jujur dengan dirinya. Kalau dia pengen surga, apa yang harus saya lakukan? Coba kita begitu. Saya pengen jadi istri yang solehah, apa yang harus saya lakukan? Saya pengen jadi ibu yang jadi panutan, yang jadi teladan buat anak-anak saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus jujur dengan diri saya sendiri. Jangan-jangan sama ini kita berdusta terus. Masya Allah, kalau kita sedang berbahas saya berdusta. Begitu Bu ya, kita perjuangkan. Kita belum bisa 100% menjadi orang yang jujur, tapi ketika kita sudah mengerti diajarkan oleh Allah cara tauhid yang paling tinggi itu adalah diam. Karena Rasulullah qul khairan aw liyasmut. Ketika engkau ngomong, jujur. Ketika engkau diamnya pun jujur. Ternyata diam lebih sulit daripada ketika kita berbicara. Padahal berbicara itu ada aplikasinya kan? Kalau orang jujur kan, ternyata diam lebih sulit. Saya di rumah kalau diam itu nahan amarah lebih sulit daripada saya nasihatin anak. Benar nggak? Iya. Kata para ulama sufi, saya belajar untuk diam 10 tahun lebih sulit. Diamnya dia 10 tahun dari berkata-kata yang tidak baik. Tapi itu lebih tinggi nilainya. Padahal kita ngomong aja kita akan dipertanggungjawabkan. Jujur ke omongan kamu. Kadang-kadang kita udah senyum sama teman. Aku tuh
kangen banget sama kamu. Jujur nggak kangen kita sahabat kita? Tulus enggak? Saya ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ibu-ibu majelis taklim yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang saya banggakan, nanti di hadapan Allah ditanya. Kan Allah tahu hati saya. Enggak mau mereka. Apa bukti? Ya Allah, saya sudah ajarkan apa yang Engkau berikan kepada saya. Benar, apa bukan karena nyari perhatian, nyari nama, nyari kebanggaan. Allah tahu. Terus apa lagi buktinya? Allah, saya doain di setiap sholat saya. Nah, saya doain. Harus ada bukti, bukan hanya omongan doang. Kalau bukti secara fisik seperti ini sekarang, tapi Allah ingin nyari bukti yang lebih konkret, yang lebih sir, yang lebih dalam, yang tidak diketahui oleh orang yang merasa dicintai. Apa? Doa ya, doakan. Doain enggak? Kalau ibu benar-benar ini, saya tuh sayang sama dia, suka doain dia enggak? Orang jujur yang sayang itu bukan hanya di mulut saja ketika ketemu, di belakang pun dia doakan. Bukan ketika di depan, karena dia sama kamu pas di belakang dia punya satu permasalahan, di dalam hati kita omong, benar sih dia sebetulnya banyak gitu ya Bu ya. Suka tahu gitu Bu? Enggak usah. Bukan orang sini, orang sana sama Bu. Harus akui Bu. Jadi sebetulnya kalau kita ingin kan ciri orang yang mengenal diri kita itu, kalau ingin mengenal Allah harus mengenal Diri kita. Kan? Salah satu caranya adalah kita mengenal kekurangan kita. Kita mengenal kekurangan kita, dan kita harus akui. Jangan suka pengennya ditutupi. Kalau orang itu lagi saudara ngomong, kamu tuh kok nggak sih? Sebenarnya saya karena cari alasan-alasan untuk menutupi Kesalahan. Untuk orang yang seperti ini susah untuk menemukan jati diri, untuk mengenal dirinya, untuk jadi orang yang tahu diri. Orang yang tahu diri. Orang kalau lagi marahin orang nggak tahu diri ya, berarti ada sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Nah, kalau orang ingin baik harus mengenal dirinya, harus mengenal kekurangan dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengakui kekurangan diri kita, maka kita akan memperbaikinya. Itu satu sifat yang nanti ketika kita ingin jujur kepada diri kita, harus banyak mengakui kekurangan diri, harus berani menyatakan bahwa saya ini salah, harus berani mengungkapkan diri kita ini kepada diri kita dan kepada Allah, tapi jangan mengungkapkan kepada manusia. Karena apa? Kekurangan diri kita, kesalahan diri kita, ketika orang lain tidak tahu, itu Allah yang menutupnya. Jadi jangan suka dibuka, karena itu Allah yang menutupnya. Tapi harus diakui, harus ngerti kita bahwa kita emang salah. Ketika anak kita mungkin ada persoalan dengan anak kita ya, pelajaran bahasanya. Mama tuh gak ngerti sih ya, mama tuh kurang peka sih ya. Terus atau ayah kurang ini, anak tuh menilai. Kita tuh jangan langsung menutup diri, jangan langsung marah gitu. Ketika dia berbicara seperti itu, tenang aja. Jangan-jangan ya saya seperti itu. Coba kita marah-marah. Udah kamu anak durhaka, kamu anak tak tahu diri, kamu anak ini. Keluar kata-kata itu, di kemudian hari dia bakal jadi anak seperti itu. Satu. Yang kedua, kita tidak akan ada perbaikan pada diri kita. Kenapa? Karena kita menutup diri. Harusnya di situ kita muhasabah kan? Biasa saya seperti itu. Biasanya kita suka langsung marah kalau ada anak menilai kita kurang ini. Kelihatan kalau anak lagi kurang suka sama kita.
Nah, dia lagi marah nih, benci sama kita nih ya Bu ya. Ini saya belajar dari Al-Hasbi Al-Muhasibi, orang yang tasawufnya arahnya ke muhasabah pada dirinya. Kemudian diambil secara psikologis kehidupan manusia, khususnya ibu dan anak gitu ya. Kalau ingin mengetahui kekuranganmu, maka lihatlah dari musuhmu. Kadang kita kalau sama teman mungkin soleh semua, dia tidak akan mengungkapkan kekurangan kita. Yang akan dia lakukan adalah bagaimana dengan cara yang halus. Kadang kita nggak ngerti. Atau teman kita itu karena solehah, dia hanya mendoakan yang baik-baik saja. Tapi lihat kalau ketika kita punya musuhnya orang yang bukan orang solehah gitu ya. Oh, diungkapin aja keburukan kita. Disitulah sebetulnya kita akan belajar. Jangan-jangan iya saya itu punya keburukan seperti itu. Salah satu cara untuk mengetahui, memperbaiki diri kita supaya kita jujur dengan diri kita. Belajarlah dari musuh kita. Dan kadang-kadang anak itu kadang-kadang jadi musuh gak? Iya. Ada dalam Al-Quran kemarin ya? Apa? Ada anak yang Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu ujian. Ada yang aduun. Sesungguhnya anakmu itu kadang-kadang bisa menjadi musuh ketika anak mengungkapkan sesuatu yang tidak baik tentang sikap dan sifat kita. Mungkin saja emang diri kita seperti itu gitu. Jadi kalau anak kamu tuh ya begini, itu sebenarnya dia sedang jujur. Cuma kadang-kadang kita nggak mau bela diri. Coba ibu kalau kita marah kepada suami kita, kalau lagi baik, kesalahan pasangan kita, kesalahan anak-anak kita tutupi kan? Coba kita kalau lagi marah, keluar semua kan kejelekan dia. Sekarang kita bermuhasabah. Oh, kalau saya lagi dibenci sama pasangan saya, dia lagi protes dengan sikap saya, atau anak kita, jangan. Apa yang kita lakukan nanti kalau anak kita menjadi pemaaf? Kenapa pemaaf? Karena saya nggak mau dia menjadi dendam kepada saya. Kalau kita menjadi seorang ibu pemaaf dengan apa yang dia ucapkan, pertama dia mengajari saya. Sebetulnya itu adalah dia sedang mengajari saya. Jangan saya seperti itu. Saya harus memperbaiki diri saya. Yang kedua, pemaaf. Kalau kita tidak terlalu emosi, nggak menutup diri Bu, pasti kita akan berterima kasih. Ya Allah, saya sudah diingatkan. Tapi kita juga harus mengarahkan anak kita kalau dia masih sikap adabnya kurang baik ya. Tapi ini dalam satu sisi mengambil pelajaran gitu. Nah itu karena dia sudah mengajarkan kepada kita tidak akan dendam Bu. Kenapa Rasulullah mengajarkan kalau saya ceramah di akikahan ya selamatkan yang mau nikah, salah satu cara ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, jangan keluar sedikit pun kata-kata yang buruk tentang anak kita. Sampai mendoakan. Kita kan biasa ya, kurang ajar anak, nggak tahu deh. Itu nanti jadi anak kurang ajar. Kenapa begitu Bu? Karena di dalam hati si ibu tidak ada pemaaf. Kenapa? Karena dia ketika tersakiti kata-kata yang tidak menyenangkan tadi menyakitkan hati dia. Kenapa menyakitkan? Karena dia merasa dan dia tidak mengenal dirinya, tidak mau. Jangan-jangan itu introspeksi gitu. Dia tidak mengintrospeksi diri Bu. Yang ada apa? Sayalah yang paling benar. Anak saya mengatakan seperti itu, bersikap seperti itu 100% salah. Sehingga kita menilai anak itu anak benar nggak? Coba pikir ke sana. Tapi kalau si anak ini dihadirkan oleh Allah, jangan-jangan dari lisannya itu ingin mengajari kita menjadi lebih baik lagi, maka kita tidak akan terlalu marah. Karena kita tidak marah, kemudian kita juga mengerti bagaimana kalau kita memaafkan kesalahan dia. Kan Allah mengajarkan memaafkan kesalahan. Nah, kita atau suami kita, apa yang akan terjadi? Setelah pemaaf tadi, hati kita bersih dari dendam.
dari dengki, dari benci sama orang-orang yang kita sayangi. Apa? Ketika kita berdoa, orang yang pemaaf itu, kan itu orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasihi ya Bu ya. Gak mau kan dia menjadi anak kamu durhaka, kamu enggak, anakku nggak tahu diri, kamu bodoh, kamu segala macam. Karena itu akan terjadi. Itu kan kata-kata orang tua akan terjadi. Karena kita punya sifat pemaaf tadi, yang ada adalah lapang hati kita. Ya Allah, ya lagi ya nggak mengerti lah, mungkin lagi apa, maafkan dia ya Allah. Kita berdoakan begitu. Karena apa? Nggak ada dendam di hati kita, nggak ada sakit hati. Setelah ya Allah maafkan dia, ya Allah berikan hidayah kepada dia, supaya dia kembali kepada jalan yang kau ridhoi, jadi anak yang taat sama Allah, berbakti kepada Allah, dan sayang berbakti kepada orang tuanya. Kalau ada ibu seperti ini, Masya Allah, saya sekarang berpikir ya Allah, jadikan saya ibu seperti itu. Yang kalau anak kita lagi bermasalah, yang ada adalah maaf. Dan kita beristighfar, jangan itu kesalahan kita. Kata Allah kan, wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa musibah yang menimpa dirimu itu? Yang salah suami, mama kita, nggak bertanggung jawab sama kita, apa itu tuh dari hasil kesalahanmu sendiri. Kesalahannya mungkin bukan waktu itu, waktu lalu. Jadi jangan ada dendamnya. Jadilah pemaaf, banyak beristighfar, kemudian doa. Jadi di sini ya Bu. Kan kembali lagi kita pengen jadi ibu yang solehah, ibu yang jadi teladan, ibu yang jadi panutan buat anak-anaknya. Harus jujur. Karena kalau tidak jujur, nah masalah akan berdatangan. Saya mau nanya. Saya dengar ceramah saja hari ini jadi apa ya? Jadi merenung juga gitu. Anak saya sering ngomong ke saya kayak gini, Bunda tuh terlalu fanatik gitu ngomong saya. Terus ayahnya menjawab, iya Hanif, Bunda kamu tuh terlalu fanatik gitu. Apa saya salah nggak itu? Saya salah apa nggak gitu? Fanatik itu kan cenderung kuat terhadap sesuatu. Fanatiknya apa? Tanya biar ibu ngerti. Iya, misalnya kan kayak itu kayak misalnya minum sambil duduk nak gitu. Kadang kan kita ngomongin berkali-kali kalau sebelum dia berubah gitu kan. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri ya, keluar kaki kanan. Kadang-kadang kita suka perhatiin gitu kan, kalau udah berubah belum. Kalau belum berubah kita ulangin lagi gitu kan. Gitu. Iya. Sebetulnya pengajaran ibu itu baik luar biasa. Cuma mungkin yang harus diperbaiki adalah caranya. Caranya mungkin. Apakah kita sudah mencontohkan seperti itu? Dan caranya? Mama haus ya. Mana kursi? Coba jangan. Kalau minum duduk ya, gitu. Mana kursi ya? Kenapa sih Mama kalau minum harus duduk? Kenapa? Pertama kan Rasulullah mengajarkannya seperti ini. Kedua, dalam ilmu kesehatan itu kalau orang duduk minum itu, si kotoran yang ada di dalam air itu tersaring di dalam kandung kemih kita. Maka kita akan terhindar kalau laki-laki penyakit prostat. Kalau perempuan penyakit yang di kandung kemih itu Bu, ada apa? Banyak yang kena tuh perempuan yang sampai kalau bisa sakit Bu, kencing tuh ya. Kalau kita anyang-anyang. Iya, coba kalau gitu caranya mungkin lebih bisa diterima. Coba. Apa mungkin karena udah gede kali Bu? Karena posisi anak saya tuh udah SMK kan. Kayak suami hidup sama kita kan udah umur berapa gitu. Mungkin masa kecil sama orang tuanya mungkin nggak seperti itu. Soalnya siapa bedain anak saya yang kecil ini udah mulai saya nuntut ilmu kan, udah mulai ada ilmu, suka saya terapkan ke yang kecil. Dia tuh cepat paham ngelakuin gitu. Tapi yang gede sama itu memang dulu waktu kecil saya nggak ngerti juga gitu. Memang yang gede itu seperti bambu yang sudah berdiri, dibengkokin mau ke kanan ke kiri bisa nggak?
Iya, sulit ya. Itu harus dengan dia itu dengan perkembangan akal dan jiwanya. Tapi kalau anak kecil itu itu nurut seperti itu. bambu ya, masih lembut. Nah, mau dibelokin kanan, belokin kiri masih mudah. Iya, mudah. Nah itu Bu, berarti apa yang Ibu ajarkan sudah bagus dan benar. Mungkin caranya yang harus benar. Nah, itu juga jadi introspeksi. Jangan-jangan cara saya. Nah, belajar terus akhirnya kita kan. Saya itu Bu, kenapa di dekat dalam rumah saya itu harus ada kursi? Dalam mana? Orang-orang dibawa anak saya ke belakang. Dalam mana? Kenapa? Mama mau minum. Di situ aja mah depan TV karena udah tahu kan, udah sering gitu depan TV. Dengan 1, 2 kali, 3 kali mencontohkan itu, apakah langsung berubah? Tidak. Belum tentu. Yang terpenting adalah kita mencontohkan. Sekali-kali kita mengarahkan, harus. Karena kadang-kadang nggak ngerti kalau nggak diarahkan. Dicontohin doang dari sholat, tapi nggak diajar juga kadang-kadang nggak ngerti. Jadi bagaimana? Kadang-kadang contoh itu akan lebih baik daripada kata-kata. Tapi kata-kata pun harus ada sekali-kali. Kenapa? Karena supaya ngerti. Dengan akalnya dia mengerti, diajarin gitu. Kayak kamar mandi. Saya kalau keluar kamar mandi kan kamar anak saya samping kamar mandi. Saya agak kenceng nih Bu bacaan doanya. Gufron atau alhamdulillah. Saya berdiri dulu di depan kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adzan wa afani. Saya dengerin. Nah, kemudian setelah itu saya angkat tangan karena sundu kan di luar kamar mandi itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Harapan saya kita mencontohkan gitu. Nah, mungkin nanti anak akan yang kecil. Mama kenapa sih kalau habis dari kamar mandi lama amat berdirinya di luar? Mama sedang berdoa sama Allah. Kenapa? Udah keluar kotoran-kotoran penyakit. Nggak bisa keluar apa kalau sama anak kecil kan gampang ya. Ceritain lah yang agak gitu. Itu nggak bisa buang air sakit banget dan alhamdulillah pas udah keluar tuh gitu. Dia lari aja sambil ngeleos gitu. Tapi di situ ada pelajaran yang mungkin nanti di kemudian hari. Kemudian saya ingat orang tua saya Bu. Itu kalau lagi habis duduk nah berdiri. Kalau lagi bangun tidur, saya dulu nggak mikir apa-apa cuma gini. Kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Saya nggak paham Bu. Waktu saya di rumah. Tapi bentar-bentar. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mikir, nggak paham waktu itu. Tapi pahamnya sekarang. Kenapa orang tua kita istighfar nggak berhenti? Saya baru ngerasain sekarang. Karena dia paham bahwa setiap waktu kita melakukan dosa dan minta ampunan kepada Allah. Masya Allah. Jadi ajarkan saja pokoknya. Untuk dia berubah apa belum bukan urusan kita Bu. Gitu. Ya, Bu Alis terus aja. Nah, kalau anaknya bilang tadi fanatik, itu fanatiknya benar ya Bu ya. Cuma mungkin caranya lebih halus lagi. Apapun itu kita akan nanti pada suatu saat ketika kita sudah mengajarkan belum ada perubahan. Sebetulnya itu Allah sedang mengajarkan kepada kita. Jangan-jangan kita belum bertakwa. Nah, kenapa? Karena kalau orang bertakwa, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Orang bertakwa itu akan diajarkan oleh Allah caranya bagaimana kita mendidik anak. Bagaimana kita berhubungan atau berinteraksi dengan suami kita, dengan teman-teman kita, dengan lingkungan masyarakat kita. Allah akan ajarkan. Tidak ada yang Allah tinggalkan. Intasnukillah yasduka. Kembali lagi, jujur aja sama Allah. Orang takwa itu jujur. Ya Allah, saya pengen suami saya itu sayang sama saya, tapi kita nggak memperhatikan bagaimana waktu makannya dia, bagaimana bajunya dia yang mau dia pakai, bagaimana sepatunya dia. Kita doa, ya Allah, jadikan suamiku sayang sama saya. Tapi kita nggak memperhatikan dia, bagaimana suami mau sayang. Kata Allah, kamu pengen sayang, disayangi orang, jujur nggak kamu nyayangi dia. Jangan-jangan cuma karena dia ngasih uang belanja bulanan. Bagus sekali ya ternyata, Masya Allah. Sudah jam berapa Bu? Tapi keenakan aja lah. Ini tentang
jujur ini Bu, sebetulnya ada di kitab lain. Saya pernah mengajarkan al-wabilus sayyid. Saya bilang kalau hari ini apa yang lebih penting nih pelajaran ini, sehingga saya ambil intisarinya saja. Oh saya ingin ilmu yang paling tinggi itu adalah mengenal Allah dulu, ma'rifatullah. Maka saya sampaikan di hari Jumat apa Bu? Asmaul Husna. Itu lebih penting dulu daripada al-wabilus sayyid. Nah ini saya gabung pelajarannya dengan kitab al-wabilus sayyid. Yang tadi itu kan al-wabilus sayyid itu karya Imam siapa pun masih ingat nggak? Kan Nawawi juga ya. Tapi itu adalah hadiah buat adik-adiknya yang perempuan supaya menjadi istri-istri yang solehah. Jadi saya baca itu sering. Kemudian saya gabung dengan pelajaran Riyadhus Shalihin. Supaya apa? Karena kita komunitasnya ibu-ibu, kewajiban yang pertama kita apa gitu. Nah itu yang akan saya bidik gitu, akan saya tembak kepada ibu supaya apa? Supaya karena kita adalah berputarnya di dalam rumah, maka itu yang sepertinya lebih penting. Jadi Riyadhus Shalihin dalam al-wabilus sayyid itu. Jadi digabung, saya ambil dari sana, terus kadang ilmu tasawufnya juga saya ambil untuk apa? Supaya lebih masuk ke dalam hati kolbu, bukan hanya akal. Karena ilmu itu Bu, ada ilmu jasadiyah, ada ilmu qalbiyah. Ilmu jasadiyah itu tidak akan menerangi hidup kita. Enggak jadi penerang Bu, hanya sebatas yang hanya kelihatan saja. Contohnya, ibu punya ijazah S1, SD, SMP, SMA, S1, S2 ya. Itu sebetulnya baru ilmu jasadiyah, ilmu yang ada di akal saja, tapi belum tentu menerangi bagaimana kita bersikap, bertindak laku, bagaimana kita terhadap Allah, mengenal Allah apa enggak. Belum sampai ke sana. Itu berarti ilmunya baru ilmu jasadiyah. Kalau ibu ada melihat orang pintar tapi kok gitu kan, kok nggak bijak, kok begitu, kok begini, berarti ilmunya belum jadi nur. Padahal kata Imam Syafi'i ada ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Ini bukan hadis Bu, perkataan para ulama. Kenapa? Kata beliau karena ilmu itu terbagi dua. Satu ilmu yang ada di jasad hanya di akal, bisa berbentuk formalitas S1, S2, S3 dan seterusnya. Itu baru ilmu jasad. Tapi ilmu itu kalau sudah jadi nur, dia itu sayang dengan manusia. Ilmunya hanya untuk kemanfaatan buat orang banyak. Dia tidak jual, dia tidak hanya ini menghasilkan ini enggak, ini dapat keuntungan enggak begitu aja. Nah berarti ilmunya dia sudah masuk sampai ke ilmu batinia, ilmu qalb, ilmu menjadi cahaya dalam kehidupannya. Jadi mungkin nanti akan jadi tambahan pengetahuan ya Bu ya, bahwa ilmu itu ilmu jasadiyah dan ilmu qalbiyah, ilmu rohani. Ilmu rohani itu ibu punya sedikit ilmu, tapi kalau jadi ilmu rohani itu jadi cahaya. Bukan hanya mencahayai diri kita, dia akan mencahayai keluarga kita dan akan mencahayai lingkungan kita. Tapi sebanyak apapun ilmu jasadiyah tadi, mau gelarnya sampai tinggi, kalau dia tidak mencahayai, keluarga enggak tercahayai, lingkungan enggak tercahayai, di mata Allah tidak bermakna. Jadi mudah-mudahan ibu yang hadir di sini, walaupun kita tidak punya gelar bla 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 bla, tapi kita jadi cahaya ya istiqam. Mudah-mudahan. Amin. Ya Allah. Insyaallah kita lanjut hadis yang keempat besok. Ini selesai hadis yang ketiga di bab bersegera dalam kebaikan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf.